Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin Pak Do ingin tahu kabarnya 12 Multimedia 3. Bagaimana kabarnya guys? Baik Pak. Sehat ya? Baik Pak. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat. Bagus. Baik. Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Oke. Ayo, pengen nyampaikan apa kamu tentang daring? Nugroho? Oh ya Pak, ada yang tanggal merah ngasih tugas Pak kadang Pak. Oh, tanggal merah kasih tugas. Guru-guru ya? Iya Pak. Minggu tugas. Tanggal merah Pak, pas hari kerja itu tapi tanggal merah itu. Oh, oke. Tapi kalau libur nasional. Oke, libur. Oke, terima kasih Nugroho. Ada lagi mungkin keluhanmu, Rek? Hari ini Pak Do kepingin kamu belajar berinteraksi dengan Zoom minimal beberapa jam ini. Saya nggak akan lama karena target saya ini 2 kali 45 menit, jadi 1,5 jam. Nah, praktis kita tadi mulai jam 8:30, nanti kita berakhir jam 10. Jam 10 kita akan akhiri. Dan manfaatkan waktu ini untuk berinteraksi dengan Pak Do secara Google Meet. Jadi kamu akan belajar ngomong, belajar presentasi, belajar berdiskusi. Oke, jadi nanti ada sesinya. Hari ini kita akan belajar kupas tuntas mengenai perguruan tinggi. Nanti kamu akan melakukan sebuah penyelidikan. Sebuah penyelidikan, di mana penyelidikan itu nanti akan menemukan sebuah solusi. Hasil akhirnya nanti adalah sebuah solusi. Solusinya apa? Yaitu cara menentukan perguruan tinggi yang tepat sesuai dengan diri kita masing-masing. Jadi kok outputnya kamu pribadi sudah punya pilihan. Lek aku ingin kuliah, aku bakal ambil jurusan iki, kampusnya iki. Caranya daftar ini, beasiswanya ini. Loh, jelas ya? Jelas kan? Nah, hari ini kita akan melakukan sebuah penyelidikan seperti itu. Jangan tegang. Relax aja. Wajah tegang kau biar ada. Santai, relax aja. Kalau kamu tegang dalam pelajaran, ya wis, gak akan masuk materinya. Nah, kalau kita bicara masalah perguruan tinggi, banyak sekali pertanyaan. Inilah lagi pertanyaan nih. Saya rangkum. Pertanyaan dari tahun ke tahun. Dari kakak kelasmu, dari teman-temanmu multimedia yang kemarin, dan juga kalian mungkin juga merasakan hal yang sama. Apa sih alasan kuliah? Wah, iki. Banyak sekali alasannya mungkin ya, kalian mau jawab. Ada yang alasannya kepingin cari pekerjaan yang lebih enak. Pikirkan. Hari ini kamu harus nemu jawaban. Ya apa caranya? Gitu. Semoga hari ini bisa jadi awalan ya. Nanti Januari kamu bisa langsung pilih perguruan tinggi yang tepat buat kamu yang seperti apa. Jadi hari ini tujuan kita adalah untuk membantu kalian mengidentifikasi karakteristik dari masing-masing perguruan tinggi itu apa. Perguruan tinggi ada banyak. Kamu harus bisa mengidentifikasi. Yang kedua, membantu kalian untuk membandingkan jenis-jenis perguruan tinggi itu yang seperti apa. Antara perguruan tinggi A dan perguruan tinggi B itu perbandingannya seperti apa. Kemudian yang ketiga, kamu bisa merespon setiap informasi. Jadi kamu nanti ada presentasi, ada kerja kelompok, kamu bisa berinteraksi, tanya jawab. Kemudian nanti di akhir sesinya akan membuat kamu bisa menimbang pilihan perguruan tinggi yang tepat, yang pas buat kamu itu yang seperti apa. Sebelum kita lanjut, kamu penyelidikan. Adakah pertanyaan? Misalnya kita punya sebuah sebuah jurusan yang kita mau, cuman pada saat kita udah serak, udah klub, tiba-tiba ya itu tadi pakai ada insiden yang tadi, ada yang mempengaruhi lagi, jadi kita berpikir ulang lagi supaya bisa tetap itu Pak, tetap sama jurusan yang kita mau gitu. Karena kan sekarang tuh pasti banyak apalagi teman-teman yang mempengaruhi lah, atau kakak-kakak kelas yang bilang, wah itu nggak bagus jurusannya kayak gini gitu. Oke, terima kasih Irfan. Menarik sekali ya. Bagaimana caranya biar kita tetap
tetap berprinsip, tetap bisa mengambil sesuai dengan keinginan kita. Kalau pengalaman saya membantu kakak kelas semua kamu yang kemarin itu, mereka bisa mantep dengan sebuah jurusan pilihan karir bila mana informasinya lengkap. Berarti hari ini kita akan melakukan sebuah penyelidikan. Coba kamu berdiskusi ya habis ini. Coba kamu berdiskusi. Saya udah kasih bahannya, tapi bukan. Oke, tadi Pak Do bilang sudah share lewat Zafran, ada 4 video yang sudah Pak Do siapkan lewat YouTube. Bisa kamu jadikan referensi untuk bahan diskusi. Ini adalah video ada yang pertama. Ada diisi Yogyakarta selalu sehat yang muncul dengan biaya mengenai konsep perguruan tinggi tersebut. Nah, itulah 4 video yang sudah saya share lewat Zarfan. Bisa kamu jadikan referensi untuk melakukan sebuah penyelidikan. Sebentar lagi grupnya, Zoom-nya akan saya breakout. Saya akan bagi beberapa kelompok. Kamu nanti akan gabung dengan kelompok-kelompok itu, membahas beberapa hal. Kemudian nanti setelah kamu diskusi, otomatis akan kembali lagi ke forum ini, langsung melakukan presentasi dalam bentuk PowerPoint. Lah PowerPoint-nya kamu nggak perlu buat, karena sudah saya buatkan. Lewat tadi, Zarfan tadi. Kamu tinggal isi saja PowerPoint-nya. Kelihatan, ini LKPD kelompok. Kamu nanti tinggal isi saja nama kelompoknya, terserah. Kamu boleh pilih perguruan tinggi, universitas, atau akademi, terserah nama kelompoknya apa. Kemudian tulis anggotanya siapa saja. Kemudian baru langsung diskusi. Diskusi dengan anggota kelompok yang terbagi dalam breakout. Saya akan otomatis saja, nggak perlu kamu milih anggota kelompok. Saya akan breakout otomatis, nanti kamu tinggal diskusi dengan kelompokmu itu. Kemudian temukan solusinya. Jadi di sini ada 4 hal yang perlu kamu pecahkan. Kita akan bagi menjadi 5 kelompok. Oke, ini kelompoknya sudah langsung dibagi. Kita diskusi 15 menit saja ya, jangan lama-lama. 15 menit kamu akan bekerja. Sepertinya diskusinya udah selesai. Waktu 15 menit semoga cukup ya untuk kalian melakukan diskusi. Nggak apa-apa, direvisi dikit-dikit. Nggak apa-apa. Kita langsung saja melakukan tahapan berikutnya, yaitu penyajian data. Oke, kita langsung saja persilahkan kelompok 1 untuk share screen-nya. Bahas. Yang pertama ada universitas. Di sini kami menemukan bahwa universitas merupakan jenis perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik atau fokus pada pengembangan ilmu, pendidikan vokasi atau fokus pada keahlian bidang terapan, dan pendidikan profesi atau gelar keahlian khusus. Pengertian dari politeknik dan juga akademi ialah pengertian politeknik ialah suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di dalam berbagai bidang atau kelompok ilmu pengetahuan, juga teknologi, dan apabila sudah memenuhi syarat. Kuliah di luar negeri, di Amerika ataupun Australia, melalui jalur beasiswa maupun menggunakan uang pribadi, yang pastinya memakan biaya yang amat besar. Tadi kalian hasil presentasinya dijelaskan bahwa universitas itu adalah perguruan tinggi yang general. Jadi banyak sekali jurusan-jurusan di sana. Kemudian ada institut yang satu kelompok saja. Kemudian ada sekolah tinggi yang hanya satu bidang ilmu saja. Poltek tadi saya bold itu kata-kata vokasi. Kalau vokasi berarti yang diploma. Kemudian ada akademi, diploma juga, tapi hanya satu profesi. Dan kita sepakat ya, bahwa cara untuk menentukan perguruan tinggi yang tepat sesuai dengan diri kita, yang pertama, kamu harus tahu diri kamu masing-masing. Kamu tahu bakat minatmu, passionmu, kemampuanmu, tadi dijelaskan oleh 3 kelompok. Selain itu, selain kamu studi pribadi,
juga studi pasar, tadi juga sudah jelaskan. Kira-kira perguruan tinggimu itu atau jurusanmu itu berguna nggak setelah kamu lulus? 4 tahun lagi itu kira-kira jurusan kamu itu laku nggak di pasaran? Itu juga bisa dijadikan cara untuk kamu menentukan bagaimana memilih perguruan tinggi dan jurusan yang tepat sesuai dengan diri kamu masing-masing. Sepakat ya? Yaitu tadi dijelaskan yang pertama tentang universitas. Sifatnya umum, pendidikannya beragam, terdiri dari fakultas dan jurusan-jurusan. Jadi di sana juga ada yang jurusan sarjana, S1, S2, S3 untuk lebih mantapkan pemahaman kalian mengenai materi hari ini. Pak Du udah share juga LKPD individu lewat Zarvan. Kamu tinggal isi saja PowerPoint-nya. Gak perlu kamu presentasikan, tinggal kamu langsung kirim saja lewat WhatsApp saya. Kamu tinggal isi identitasnya, nama, kelas, nomor WhatsApp-nya, kemudian baru kerjakan dari solusi yang telah kamu dapatkan lewat diskusi kelompok. Sama dengan kelompok, ada 4 pertanyaan yang harus kalian jawab untuk mengetahui dan memantapkan pemahaman kalian mengenai materi hari ini. Gitu ya, itu LKPD individu. Oke, sebelum Pak Du akhiri, Pak Du kepingin satu orang menyimpulkan kegiatan kita mulai tadi sampai sekarang itu apa saja? Poin-poin yang saya dapat pada pertemuan hari ini adalah kita belajar cara kita untuk memilih yang mana yang cocok untuk kita dan bagaimana cara kita menemukan passion kita, bagaimana cara kita menemukan minat atau bakat kita, dan bagaimana pula kita agar bisa bertahan pada apa yang kita minati. Gitu-gitu yang saya bisa. Wah. Oke, banyak sekali ya yang kita dapatkan di Zoom hari ini. Oke, yang terakhir sekali sebelum kita tutup, sebagai bahan penilaian kalian agar pelayanan Pak Du ke depannya lebih baik lagi dan lebih efektif lagi, ini tolong kalian isi setelah sesi ini selesai. Ada 2 instrumen penilaian. Langsung saja, ini mudah sekali. Yang pertama adalah evaluasi proses. Kamu tinggal klik nama, kelas, dan langsung pilih pertanyaan atau pernyataan yang sesuai dengan diri kamu. Ini ada beberapa, tinggal diisi saja. Kemudian yang instrumen yang kedua adalah evaluasi hasil. Sama dengan yang tadi, kamu tinggal ketik nama kamu, kelasnya kelas berapa, kemudian tinggal pilih pernyataan sesuai dengan diri kamu, 1, 2, 3, atau 4. Mudah ya? Oke, silakan diisi nanti setelah sesi ini berakhir. Semoga bermanfaat untuk kehidupan kalian. Untuk berikutnya mungkin kita akan terus lewat classroom. Kalau ada kendala daring, kendala pelajaran, kendala apapun, tolong hubungi saya, tolong WA saya, insya Allah akan saya respon. Gitu ya, 12 multimedia, terima kasih. Semoga bermanfaat. Pak Du akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.